Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita fasilitas umur, kesehatan, sehingga kita sebagai umat muslim khususnya dimanapun tempatnya, dimanapun berada, itu wajib melakukan yang namanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana berdasarkan apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an menyerukan kepada orang-orang yang beriman, yaitu kita sebagai umat muslim yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana ibadah puasa ini diwajibkan bukan hanya bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi umat terdahulu, umat zaman-zaman sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Banyak di dalam bulan suci Ramadan ini ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah sekecil apapun, amal ibadah apapun, perbuatan apapun yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulainya dari sahur, kemudian diisi dengan ibadah-ibadah sunnah, berpuasa di siang hari dengan melakukan ibadah pembacaan Al-Quran ataupun istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita, terutama umat muslim dan khususnya kaum generasi muda, untuk mencontoh apa-apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa kita contoh di dalam melakukan suatu kebaikan, amal ibadah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terkecuali mencontoh daripada amal ibadah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua kebaikan, amal ibadah telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita terutama kaum muslimin, khususnya generasi muda, generasi milenial ataupun Gen Z, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, keistimewaan, atau mendapatkan fadilah ibadah di bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita mencontoh daripada apa yang telah diperbuat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Berpuasa mengikuti cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari sahur agak diakhirkan sahurnya, akan tetapi tetap dilakukan sahurnya. Terus kemudian melakukan istighfar atau membaca Al-Quran di setiap salat. Setelah selesai salat, memperbaiki salatnya, ibadah salat malam dan sebagainya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sekarang ini kita sebagai umat muslim itu sangat jauh daripada apa yang telah
dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ibadah, perbuatan, akhlak dan sebagainya. Maka di bulan yang penuh dengan keberkahan ini yang akan kita hadapi, maka hendaknya kita kembali, kita mengingat apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita mencontoh cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berpuasa di bulan suci Ramadan, insya Allah puasa kita akan bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.